Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan khataman kitab Ummahat Qurba Abnaihinna. Ini pertemuan terakhir, insyaallah. Kalau Allah berikan kita umur panjang, insyaallah pekan depan kita akan masuk ke kitab baru. Sekaligus ini Bapak Ibu, ini kami umumkan dan kami sampaikan minta izin sekaligus minta kerelaannya. Itu di belakang itu kami datangkan perpustakaan keliling. Nah, untuk saat ini ada 40-an buku khusus untuk anak-anak. Terus buku itu boleh dipinjam gratis tanpa perlu meninggalkan apapun. Jadi pokoknya kalau ada anak-anak kita, jadi sambil kajian daripada mereka boleh ikut mendengarkan kajian, boleh membaca buku di belakang. Nanti kalau Bapak Ibu juga berkenan, nanti kami akan juga bawa buku-buku untuk Bapak Ibu, boleh dipinjam gratis. Jadi satu anak nanti bisa pinjam 1, 2, 3, bisa dibaca sekarang, bisa dibawa pulang. Senin depan bisa dibawa kembali ke sini sehingga bisa muter, sehingga nanti buku-buku itu bisa bermanfaat. Itu sebagiannya buku milik dari perpustakaan keliling Adil daerah Cokromedok. Saya tiap 2 pekan ngisi di sana, terus kemarin dapat pinjaman, pokoknya silahkan dimanfaatkan. Nanti kalau rusak gimana ya, insya Allah tenang-tenang, semoga-moga itu jadi sedekah jariah. Nah, nanti moga-moga kalau Bapak Ibu mau ikut nitipkan bukunya boleh. Nanti tinggal tinggal dikomunikasikan ke adik-adik panitia ini. Jadi ini setiap ada kajian nanti insya Allah kita akan selalu sediakan buku. Sementara 40, mungkin kalau tambah ya nanti jadi 100 itu 2000. Pokoknya insya Allah kita bawa sekalian. Kita kembali ke bahasan kita. Malam ini kita akan merampungkan kitab Ummahat Qurba Abnaihinna atau sukses mendidik buah hati sejak dini. Bab terakhir atau pembahasan terakhir adalah memperhatikan hal-hal penting dalam mendidik anak. Terus Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperhatikan ada hal-hal penting yang mendukung keberhasilan kita dalam mendidik anak. Yang pertama adalah memilihkan lingkungan pergaulan yang baik. Jadi ini penting ya, memilihkan atau menyediakan lingkungan pergaulan yang baik. Lingkungan pergaulan yang baik ini satu di antaranya adalah teman-teman bergaul anak-anak kita. Maka Rasulullah ingatkan Bapak Ibu kepada kita, kalau engkau pengen tahu bagaimana kondisi seseorang itu, lihatlah khalilnya, lihatlah teman baiknya. Kemudian yang penting di dalam memilihkan teman-teman baik ini adalah orang tua itu mengecek anaknya ini bergaul dengan siapa saja. Di sekolah temannya siapa, di rumah, di masyarakat temannya siapa saja, bagaimana perilakunya. Sehingga dengan itu kita bisa membantu anak-anak kita ini tumbuh kembang menjadi pribadi yang soleh, yang bisa kita harapkan amal solehnya di masa mendatang. Kemudian yang kedua adalah memilihkan atau menyediakan
kegiatan-kegiatan yang baik untuk anak. Satu di antara kurikulum penting adalah membaca, menghafal Al-Quran. Pernah nggih suatu kali Bapak Ibu, ini dalam catatan sejarah, Sultan Abdul Hamid kedua itu adalah dianggap sebagai the last sultan, sultan terakhir yang membela Baitul Maqdis Palestina dari Daulah Utsmani. Itu beliau dapat kabar dari timnya, semacam telik sandinya, bahwa di Eropa itu diadakan sidang khusus masyarakat Eropa. Kenapa? Masyarakat Eropa ini berkali-kali mau menghancurkan umat Islam, gagal. Lalu kemudian tim mereka itu menemukan bahwa kalau mau menghancurkan itu hancurkanlah keyakinan dan hubungan mereka dengan Al-Quran. Jadi kalau mau hancur itu hubungannya dengan Al-Quran dihancurkan. Maka kemudian dibuatlah proyek pemutusan hubungan muslimin dengan Al-Quran. Pertama, dibikin agar Al-Quran itu terasa susah dihafal. Kedua, karena Al-Quran pakai bahasa Arab, maka dibuat agar masyarakat Islam tidak senang bahasa Arab. Bahasa Arab enggak penting, kita kan bukan orang Arab, ngapain belajar bahasa Arab? Memangnya mau dipakai apa? Kemudian yang ketiga, dibuat agar Quran itu hanya dibaca di waktu-waktu tertentu. Contohnya kematian. Ini kematian, wocok nih Quran, ra ono sing ngrungokke. Dan beberapa proyek yang lain. Marah betul tuh Sultan Abdul Hamid kedua itu. Tetapi kita tahu proyek pemutusan hubungan muslimin dengan Quran itu sampai sekarang masih berjalan. Coba yang pertama, menghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu punya nggak program menghafal Quran? Tertib harian. Dulu di Indonesia itu biasa, orang hafal Quran itu biasa. Sak kampung itu sing hafal Quran itu biasa. Dulu. Sekarang susah sekali satu kampung mencari penghafal Quran. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak muncul pondok-pondok penghafal Quran. Karena menghafal Quran itu pintu awal untuk mau mendalaminya. Karena sumber kekuatan utama muslimin itu Al-Quran. Maka begitu hubungannya dengan Quran diputus, tidak punya program menghafal Quran, bahkan kadang tidak punya program membaca Al-Quran. Ini kalau Bapak Ibu kayaknya nih rajin nggih ngafal Quran nggih, ngafal Quran. Baca Quran rajin nggih? Tiap hari nggih? Minimal Al-Fatihah. Kan lumayan tuh nih. Tapi ini harus disadari bahwa ternyata itu proyek musuh. Karena Quran itu sumber kekuatan kita. Kalau kita ini akrab dengan Quran, ya baca, ya hafal, ya mempelajari, insya Allah umat ini akan bangkit menuju kejayaannya. Yang kedua tadi, belajar bahasa Arab. Cobi, di antara kita ini yang lancar ngobrol, ngomong, baca bahasa Arab sinten? Istata'tum bilotil Arabiyyah qalilan. Karena kita ini menganggap bahasa Arab penting apa mboten? Bahasa Arab penting apa mboten, Bu? Penting. Buktinya penting napa? Dipelajari. Banyak sekolah kita ini sudah nggak ngajarkan bahasa Arab. Dulu simbah-simbah kita itu biasa nggih nulis surat ngagem huruf Arab. Simbah saya itu biasa nulis pakai huruf Arab. Saya kalau suruh nulis ya bingung, tapi kalau baca masih bisa, alhamdulillah. Terus Bapak Ibu sekalian, yang kedua juga kita sudah mulai kena penyakitnya. Yang ketiga, tadi ketiga apa? Ngafal sudah enggak, belajar bahasa Arab buatan. Yang ketiga apa? Nah, tadi yang ketiga? Saya malah ikut kesupen. Apa yang ketiga tadi? Kenapa? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, biar putus hubungan sama Quran tadi gimana?
Quran dibacakan hanya di forum-forum tertentu yang cenderung negatif, kematian. Niku nek jenengan pas enten yang meninggal dunia diwaski Quran nggih. Nggih lumayan alhamdulillah. Tapi kenapa waktu pesta malah nggak dibacakan Quran? Walimah jarang dibaca Quran nggih. Nanti komentarnya wah koyo wong ono sik mati wae. Loh, sebenarnya Quran itu lebih penting untuk orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Karena itu panduan kehidupan. Lah kok orang pesta malah jarang baca Quran? Gitu, coba ada nggak walimahan baca Quran? Paling di awal, habis itu wis di sini nyanyi, pripun nih? Coba warung makan itu. Padahal Quran itu variasi bacaannya banyak. Ada yang menggembirakan, ada yang syahdu, nah, macam-macam. Nah itu contoh mawon. Saya pernah rutin ngisi di daerah Sukoharjo, punten niku, sekedar Sukoharjo, Wonogiri. Itu kedai kopi untuk anak muda, ya bapak-bapak juga banyak. Itu tiap hari dibacakan Quran. Namanya Cafe Murotal. Namanya aja Cafe Murotal. Jadi di situ kita ngopi sambil diperdengarkan Quran. Nanti kadang ada lagu-lagu Islami. Nah, saya beberapa kali ngisi di situ, cerita tentang kopi, cerita tentang pentingnya ilmu. Terus Bapak Ibu sekalian, kita ini dijauhkan dari Quran sampai Quran hanya diperdengarkan saat-saat kesedihan. Sehingga kalau dibacakan Quran seakan-akan nggak pantas kalau lagi bergembira. Nah ini beberapa program musuh untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka marilah kita tidak mengikuti program musuh. Berarti mulai punya program menghafal Quran. Nah, mungkin nanti Mas Fatih sama Mas Anis tahsinnya bisa mulai dibikin dari An-Naba. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari majelis ini selain tahsin juga hafal rakitan sekedek, surat-surat, ayat-ayat dari yang panjang-panjang. An-Naba ini kan ayatnya pendek-pendek. Amma yatasaalun. Dibalik-balik ini kan lama-lama hafal sambil tahsin. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang penting untuk kita cermati untuk anak-anak kita adalah bersungguh-sungguh mengarahkan anak untuk mencintai ibadah, termasuk ibadah nafilah, ibadah tambahan. Jadi anak-anak kita arahkan untuk senang ibadah. Yang jelas yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Nah, dari kapan kita memerintahkan anak untuk sholat itu? Dari usia 7 tahun. Kita bimbing, kita bina, kita didik, kita arahkan, kita perintah. Kemudian itu bukan hanya ngongkon, bukan hanya memerintah, bukan, tetapi menanamkan khursul hub, menanam kecintaan beribadah kepada anak. Gimana caranya? Memberikan alasan. Memberi alasan kepada anak mengapa kok kita sholat. Mengapa kok sholat subuh itu diadakan di waktu subuh 2 rakaat lagi. Itu kita terangkan. Menggunakan apa? Menggunakan dalil. Kita bacakan ayat tentang keutamaan sholat. Khususnya nanti kalau subuh keutamaan sholat subuh. Nah, subuh itu istimewa betul sampai Allah menyebutnya menjadi sholatul fajar. Saking istimewa. Bahkan ulama mengatakan bahwa sholat subuh itu pahalanya paling besar dibandingkan sholat yang lain. Kita bacakan hadis tentang keutamaan sholat dan seterusnya. Termasuk sholat nafilah, sholat tambahan. Nah, kamu kalau makan itu yang penting nasi, lauk apa sayur. Nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kalau makan itu yang penting nasinya, sayurnya apa lauknya? Yang paling penting yang harus ada nasi,
Tapi nek dahar sekul tok purpun pira mboten. Makanya tiap hari nasi saja. Yang penting kan nasinya. Nah, itu sama nanti ini untuk gambarkan memudahkan ya. Maka nak sholat wajib itu seperti nasi nak. Ya makan itu kalau orang Indonesia ada nasinya. Tapi kalau nasi saja kurang mantep, maka perlu ada sayur, perlu ada lauk. Lauknya kan bisa ganti-ganti variasi. Nah, sayur dan lauk itu nak seperti sholat sunnah, sholat nafilah bagi sholat wajib. Jenengan itu kalau seneng makan pasti nggak hanya nasinya, ya kan? Mesti nggak pengen ono sayure, pengen ono lauhe. Sama orang itu kalau suka sholat pasti nggak hanya wajibnya, pasti juga pengen nambah sholat rawatib sebelum atau setelah isya, sebelum subuh. Nek bar subuh mboten-mboten nggih Pak nggih. Atau nanti wah pengen sholat malam, pengen sholat duha. Mungkin nggak setiap hari, ya namanya sunnah nggak apa-apa, nggak setiap hari. Tetapi kadang-kadang ya dilakukan. Pokoknya tiap hari harus ada sayur lawuhe kan ngonten. Setiap hari harus ada sunnah nafilahnya. Gitu. Maka itu mirip seperti orang makan perlu sayur dan lauk. Orang sholat wajib perlu ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Namanya sunnah nggak boleh gonta-ganti. Hari ini mungkin jenengan tadi sholat sunnah sebelum Isya, nanti setelah Isya. Mungkin besoknya ganti yang lainnya lagi. Kalau memang bisa dirutinkan nggih monggo, tapi tetap hukumnya sunnah. Nah, anak-anak ini perlu kita ajarkan, perlu kita tanamkan. Nah, maka perlu kita ajak ngobrol, perlu kita bacakan dalilnya, keutamaan sholat wajib maupun sholat sunnah. Suatu kali Bapak Ibu datang seorang anak kepada ibunya. Ini waktu Ramadan. Bu, kula nyuwun arto, saya minta uang untuk bawa boleh dingge sedekah. Kok kowe pengen sedekah ngopo? Terus anak ini membaca, barusan dia dapat ajaran dari gurunya tentang keutamaan sedekah. Terus anak diajari lalu pengen beramal. Nah, orang tua tetap perlu tanya, perlu ngajak ngobrol. Jadi kan minta uang untuk sedekah kan bagus. Tanya dulu kenapa kok kamu tiba-tiba pengen sedekah, diajak ngobrol. Oh alhamdulillah nak, bener gurumu itu sedekah itu tinggi keutamaannya. Tidak akan miskin orang yang sedekah nak. Allah bahkan akan lipat gandakan rizkinya insya Allah di dunia dan di akhirat. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, anak juga perlu kita ajak ke forum-forum kebaikan. Nah, di dalam kitab-kitab para ulama itu dianjurkan orang tua membawa anak ke majelis-majelis orang dewasa dan penuh kebaikan. Pernah kita bahas ya. Jadi diajak ke pengajian seperti ini, diajak ke acara orang-orang soleh, diajak ke book fair umpamanya bazar buku, diajak ke tempat berkunjung ke tempat orang soleh di kampung ini, atau diajak berkunjung ke keluarganya. Jadi anak diajak ke forum-forum kebaikan, ke orang-orang baik, agar anak mengenal majelis-majelis yang baik dan keluarga-keluarga yang baik. Kemudian berikutnya, anak juga perlu dicek toharohnya. Nah, ini Bapak Ibu terutama yang anaknya sudah di umur 7 tahun ke atas, tolong dicek cara dia buang hajat. Kalau masuk kamar mandi, anak kita sudah doa belum? Kalau masuk kamar mandi, kanan dulu, kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kiri ya, itu benar itu ya. Kemudian di kamar mandinya, nanti kalau keluar kamar mandi sudah bersih belum toiletnya, sudah disentor belum? Nah nanti kita bisa tanya,
Nah, jadi kamu kamar mandi pipisnya, nya gimana? Kalau yang sudah gede, kalau yang masih kecil di bawah 7 tahun kita cermati, kita bantu, kita didik agar terbiasa dengan cara toharoh yang benar. Kemudian kita tes, kita cek anak kita ini, terutama yang 7 tahun ke atas, sudah benar belum wudhunya, sudah benar atau belum. Kadang itu ada anak wudhunya ini kayak Mas Toyib ini juga perlu ini dicek, wudhunya sudah benar belum nih Mas Toyib ini. Karena kadang melu pengajian ndeloke HP, mesak nih akhirnya ketoki pengajian ternyata nonton HP. Kan ini kan merusak dirinya. Nah, ini perlu kita ingatkan. Namamu Toyib, berbuatlah yang Toyib. Karena Allah suka yang Toyib. Ajak temenmu biar Toyib, biar kamu namamu sesuai amalmu Toyib. Nah, jadi kadang kita perlu ngecek nih anak-anak kita ini. Sebenarnya anak-anak kita ini wudhunya udah benar belum? Lalu kita tanya, kamu sudah tahu belum cara mandi besar? Cara mandi besar sudah benar belum? Nah, kita perlu tanya, perlu cross check. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita cek kepada anak-anak kita. Kemudian masalah teknologi tadi, ini tambahan dari para ahli. Teknologi itu alat bantu atau alat utama kebaikan? Alat bantu. Orang nggak punya HP itu baik-baik saja nopo masalah. Baik-baik saja. Saya itu sengaja kalau ke sini Bapak Ibu sudah lama saya nggak bawa HP. Kenapa? Karena biar fokus ke majelis. Nah, ini anak-anak kita ini kadang SD, SMP punya HP, bukannya tambah baik tapi tambah nopo? Ngoten niku. Nah, ini PR bagi kita. Berarti boleh nggak anak-anak kita punya HP? Ya tergantung. Menurut jenengan boleh nopo mboten? Kalau menurut Australia sudah nggak boleh. Anak di bawah 17 tahun punya medsos masuk penjara. Oh, ini aturannya sudah ditekan kontrak nih. Punya medsos penjoro. Kenapa? Ya kita perlu menyadari ya bahwa memang menurut mereka, penelitian mereka bahwa anak-anak ini kalau punya media sosial itu ternyata lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Kadang itu anak ke masjid itu bukannya khusyuk sholat, tapi jangan perhatikan bapak-bapak ya, kalau Jumatan itu anak-anak yang bawa HP itu asik mendengarkan khutbah atau asik ngobrol dan main HP. Itu kan masalah, kasihan sebenarnya. Kalau saya itu malah mesak nih, ya Allah isih nom kok ya sengsara nih kayak ngono, sampai menjadi budaknya HP. Makanya ini anak-anak saya ini no HP. Ya kadang pinjam boleh, tapi jangan punya HP dulu. Karena HP itu bukan bikin mulia, kadang itu malah bikin hina. Yang sekarang sepakat dengan ini tuh banyak negara. Negara-negara maju itu sekarang punya aturan anak-anak SD, SMP, bahkan SMA itu tidak boleh bawa HP ke sekolah. Jadi kalau sekolah kok bikin tugas pakai HP, itu mohon maaf, itu gurunya mungkin kurang banyak membaca penelitian. Ini mohon maaf ya, kadang kan memang guru itu karena kesibukannya, karena banyak amanahnya, harus bikin laporan ini, bikin laporan itu, harus ikut ini, ikut itu. Kemudian akhirnya kurang banyak yang membaca penelitian-penelitian terkini yang membuktikan bahwa penggunaan HP ternyata banyak merusak otak. Ya otaknya anak, siswa maupun otaknya guru dan orang tua. Betapa banyak orang tua, guru, anak itu terjadi pendangkalan kemampuan berpikir karena tiap hari pegangannya kebanyakan HP. Lebih banyak lihat HP daripada lihat buku. Jenengan kalau dihitung ya, ini Bapak Ibu yang punya HP di petang piyambak, lebih lama mana jenengan pegang HP sama sholat? Sholat sekali sholat berapa menit? 10 menit ya. Pengke gangsal berarti 50 menit sampai 60 menit ya. Coba jenengan petang piyambak, jenengan pegang HP berapa jam sehari?
Nah, kan repot nggih ngoten niku nggih. Makanya ini yang bilang nggak main-main, Prof. Nicholas Carr itu membuktikan bahwa secara ilmiah HP itu membodohkan, membuat tambah bodoh. Makanya kita harus hati-hati kalau pegang HP ya, untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Ya pilihan itu kembali kepada kita. Ya kita berharap semoga negara kita makin bijaksana dalam bikin aturan. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga yang perlu diperhatikan, nah ini kaitan sama orang tua, kesolehan orang tua. Kita ini orang tua nih Bapak Ibu kayak saya ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Tetapi kita harus berupaya untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Karena orang tua tetap punya pengaruh kepada anak. Orang tua sholat itu punya pengaruh kepada anak. Orang tua baca Quran, hafal Quran itu punya pengaruh kepada anak. Orang baca buku-buku yang bergizi itu punya pengaruh kepada anak. Orang tua makan halal, makan thayyib itu juga punya pengaruh kepada anak. Jadi setiap tindakan kebaikan orang tua itu ada pengaruhnya kepada anak, sebagaimana Allah tegaskan wa kana abuhuma sholihan. Karena orang tuanya soleh, bapaknya terutama soleh, bapaknya sudah sedo, sudah meninggal dunia, itu tetap Allah jaga anak-anaknya. Padahal bapaknya sudah meninggal, itu anaknya tetap dijaga. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, terakhir sekaligus khataman kita pada hari ini, pentingnya memperbanyak berdoa kepada Allah. Pertama itu perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Yang kedua itu yang menggenggam kolbu anak-anak kita itu Allah. Maka bagi Allah mudah mengarahkan mereka untuk tetap taat kepada Allah. Maka berdoalah Bapak Ibu kepada Allah. Doanya sudah banyak guys, sudah sempat kita bahas beberapa kali. Termasuk yang paling simpel adalah Rabbi habli minas sholihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jangan berhenti berdoa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita gagal, ayo perbaiki. Kalau kita belum berhasil, ayo kita perbaiki. Insya Allah, Allah yang akan membantu siapapun yang bersungguh-sungguh di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.